Demokrat sedang membentuk task force, membentuk satgas. Besok akan ditetapkan oleh Ketua Umum satgasnya, dan kami memang sudah membuat kriteria baik untuk kader maupun non kader. Karena kader pasti akan mendapatkan diskresi lah ya, sebagai kader akan mendapatkan ruang yang cukup untuk ikut kontestasi dalam pilkada. Namun demikian tentu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi supaya juga pilkada bukan hanya sekedar ikut tapi bisa memenangkannya. Nah, khusus untuk Kota Cirebon ya, kami ada beberapa kader baik internal maupun eksternal yang tentu sudah menyatakan siap, dan tinggal syarat utamanya sudah dikirim sebetulnya ke DPD dan DPC. Nanti tanya ke DPC terkait dengan syarat yang paling utama adalah hasil survei melalui lembaga survei yang kredibel. Itu yang memang sebagai prasyarat awal. Kemudian Demokrat sendiri akan mengeluarkan surat tugas. Sampai betul-betul surat tugas ini ada limitasi waktu, sehingga nanti akan dipergunakan untuk bisa mencari mitra koalisi. Karena kemungkinan tidak satu partai pun bisa maju secara sendiri, jadi harus berkoalisi. Oleh karenanya Demokrat dengan kekuatan 3 kursi di kota, 4 kursi di Kabupaten Cirebon, 2 kursi di Indramayu kalau menggunakan kursi baru. Tapi kalau menggunakan kursi lama, kami masih ada 4 kursi di kota, 5 kursi di Kabupaten Cirebon, dan 3 kursi di Kabupaten Indramayu. Tentu ini bisa menjadi modal dasar apakah kita akan mendorong kader internal baik nomor 1 maupun wakil, ataukah kita untuk menjadi pengusung saja, dua-duanya kader eksternal. Tentu nanti akan ditetapkan oleh Satgas di dalam keputusannya di Dewan Pembina Pusat Partai Demokrat. Intinya nama Ibu mencuat untuk kader di kota, Pak. Itu sih langganan kalau Ibu sih, tapi saya kira sudah capek lah ya. Dan biarkan nanti kader-kader. Kan ada juga kader eksternal lain yang saat ini sudah sonding-sonding kepada kami. Sudah komunikasi. Di antaranya ada Pak A, ada Pak D, ada Ibu satu gitu ya. Jadi sudah ada 3 yang sonding-sonding. Tentu ini nanti kita akan lihat keseriusannya, sejauh mana keseriusannya. Nanti setelah itu saya tentu tidak harus mengambil panggungnya Ketua DPC, biar Ketua DPC nanti yang akan menyampaikan pada publik. Tapi kan suara Ibu Ketua DPC kan saat di pileg bagus Pak, itu menjadi pertimbangan kepada Ibu? Ya melihat situasinya sajalah. Tapi yang pasti saya sangat tergantung lah. Saya juga tidak mau intervensi dan ikut campur apakah Dr. Ratnawati mau maju di pilkada atau tidak. Nanti ditanya aja langsung gitu. Bu, gimana Bu? Sejauh ini kalau ke saya pribadi yang dari kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon belum ada. Yang sudah jelas ada malah dari Kabupaten Indramayu. Namun karena perolehan suara Demokrat saat ini 2 dan yang lalu juga hanya 3, jadi masih sebagai calon wakil bupati, dan itu saya masih berpikir ulang untuk menjadi calon wakil bupati seperti tahun 2020, karena saat ini saya sudah terpilih di DPRD Provinsi Jawa Barat. Yaitu mencuat setelah Ibu salah satu suaranya besar di Jabar. Jadi selain Ibu Eti, terus ada Fitria, kemudian nama Ibu muncul gitu. Terima kasih. Tapi tertarik nggak Bu? Sampai saat ini belum.